Desa Suak sendiri itu merupakan salah satu desa di Kabupaten Lampung Selatan yang masuk dalam kategori rawan bencana. Ancaman Desa Suak sendiri itu adalah tsunami, kemudian banjir, dan gempa bumi. Kemarin banjir itu melanda salah satu dusun di Desa Suak yang bernama Dusun Labuan. Kejadian awal banjir tahun 2022, bulan Oktober 2007, tanggal 27. Kejadian ini banjir sampai segini, titik itunya sampai ketinggian. Mulai karena di sini ada banyak titik sampai menimbulkan jebolnya akses jalan yang ada di Desa Suak. Jadi ketinggian ini kerusakan sekitar di sini ada 6 RT. Ada 6 RT, jadi sekitar ada 400 kakak di sini terendam banjir. Ya kalau ketinggian paling tinggi di sini, sekitar segini Pak, sedada. Ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, tergantung ketinggian RT masing-masing. Jadi air di sini masih meluapkan ke situ, ke jalan, sampai jebolnya akses jalan sampai ke pantai. Kalau dulu kan kita sebelum ada program Tangguh Siap, kita belum tahu tentang cara evakuasi bencana. Itu semua ketika ada bencana sangat panik dan bingung harus mau berbuat apa. Setelah adanya program Tangguh Siap, teman-teman mendapatkan bimbingan peningkatan kapasitas tentang mitigasi bencana. Jadi dari situ teman-teman bisa paham apa yang dilakukan sebelum terjadi bencana, sedang terjadi bencana, bahkan setelah terjadi bencana teman-teman sedikit banyak memahami. Kita juga sudah membuat peta jalur evakuasi. Program Tangguh Siap hadir di Desa Suak itu membentuk forum pengurangan resiko bencana. Nah, di situ kami banyak sekali diberi ilmu tentang ilmu kebencanaan dan bagaimana cara mengevakuasi diri dari bencana alam, kemudian jenis-jenis bencana alam itu seperti apa kan. Dari PRB sendiri kami dibekali beberapa macam materi. Yang pertama tentang materi bencana gempa bumi, tsunami, bagaimana penanganan banjir, kemudian longsor dan sebagainya. Alhamdulillah setelah ada program kita bisa tahu cara menyusun rekon, terus kita ada peta-peta jalur evakuasi, arah evakuasi yang kita buat waktu itu. Untuk peta ancaman bencana kami sudah menyusun ya, waktu itu kami melibatkan beberapa stakeholder baik dari pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat, kemudian kami juga melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Pak Nur Hadi juga selaku salah satu teman disabilitas kita. Jadi saya minta data per dusun untuk teman-teman disabilitas. Nanti dari situ kita akan petakan itu. Mengenai pembelajaran, kita dari program pertama yaitu pembelajaran tentang program itu apa. Yang kedua itu sosialisasi dan simulasi yang terakhir itu. Ke sekolah-sekolah terutama, ke masyarakat dan di kelompok-kelompok disabilitas. Sebelum ada program Tangguh Siap yang masuk di Desa Suak, penyandang disabilitas, Opdis, PK itu belum terlibat. Ketika itu kami melakukan kajian kondisi awal, ada berapa sih penyandang disabilitas yang ada di Desa Suak. Karena setahu saya ketika saya masuk di desa ini di 2019, itu penyandang disabilitas itu jumlahnya hanya 9. Tapi ketika melakukan kajian kondisi awal, ternyata penyandang disabilitas yang ada di Desa Suak ini itu kisaran ada kurang lebih 200 orangan, Mas.
Dari situ kami belajar tentang disabilitas. Jadi ternyata teman-teman disabilitas yang kami anggap selama ini memang artinya tidak bisa berdaya, tetapi seiring pengetahuan yang diberikan oleh program Tangguh Siap ternyata kami salah. Kemudian untuk pelibatan, sekarang sudah hampir 2 tahun ini kami melibatkan teman-teman disabilitas ketika musrenbang. Karena kami berharap pembangunan yang ada di Desa Suwak ini bisa dinikmati oleh setiap orang atau masyarakat yang ada di Desa Suwak. Perempuan, kepala keluarga dan disabilitas yang selama ini kebanyakan orang, terutama warga kami, memandang bahwa tidak memiliki kemampuan ya untuk terlibat di kegiatan-kegiatan desa, tapi ternyata setelah adanya program Tangguh Siap, ternyata bisa. Kami kemarin melibatkan teman-teman disabilitas untuk sama-sama menyusun ADART untuk program Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB. Ada beberapa dari teman-teman yang memang sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Dan itu yang sedikit menjadi kesulitan bagi kami. Kebetulan di program Tangguh Siap itu ada pendamping desanya. Nah, itu yang menjadi juru bicara atau isyarat dari teman-teman disabilitas untuk mengartikan atau menyampaikan apa yang menjadi harapan dari teman-teman disabilitas. Awal-awal program Tangguh Siap ini hadir di Desa Suwak, memang namanya kan di situ LSM ya, namanya LSM. Mungkin bagi sebagian orang ya, LSM itu kadang ada aja mungkin pihak-pihak lain yang menggunakan LSM itu ya di luar tujuannya. Tapi program Tangguh Siap yang dibawa oleh teman-teman begitu berkesan karena program-programnya menyentuh, kemudian sesuai dengan kebutuhan di Desa Suwak. Selama kurang lebih hampir 3 tahun ini, banyak sekali mendatangkan perubahan, membawa perubahan untuk warga Desa Suwak, terutama di program-program yang dibawanya. Misalnya kita mengadakan perdes dalam hal pengelolaan sampah. Di awal-awal program Tangguh Siap ini datang, ketika itu sedang terjadi COVID, pisang itu tidak laku, padahal itu melimpah di Desa Suwak sehingga tidak laku, matang di pohon ya, kebingungan warga. Jadi setelah dibina oleh program Tangguh Siap, ternyata tepung pisang bisa dibuat produk tepung ya yang manfaatnya sama dengan tepung-tepung yang lain, bisa dibuat aneka ragam olahan makanan. Pernah satu momen tingkat kabupaten yang luar biasa, itu ada lomba produksi makanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang bahan dasarnya khusus diambil dari tepung pisang berasal dari Desa Suwak. Itu menjadi kebanggaan. Selain itu, sampai dengan hari ini kami membentuk sentra dinamakan dengan Sentra Tepung Pisang Desa Suwak. Pembelajarannya itu kita lebih bisa memanfaatkan yang tadinya kita nggak bisa pengolahan pisang, jadi menjadi tepung pisang ini kita banyak sekali manfaatnya, terus sampai kita bisa dapat penghasilan juga untuk membantu perekonomian. Tadinya kan nggak ada kerjaan, nganggur, duduk-duduk sambil ngasuh putut. Semenjak ada kegiatan ini, kelompok pisang ini, jadi mbahnya ini ikut-ikutan, ikut ngupas-ngupas pisang, ikut nyerut-nyerut pisang itu. Ya ada sedikit-sedikit setiap minggunya, ya kadang ada 10.000, ada 15.000.
Dari pendampingan ini untuk kelompok tepung pisang itu mulai dari pelatihan membuat kue, terus pelatihan sampai bentuknya. Jadi tadinya kan kasar, bisa sampai halus seperti ini. Terus dari packagingnya sampai ke pemasarannya itu semua disupport dari program. Peralatan juga untuk tepung pisang ini semua ada dari program, dari mesinnya, dari vakum sealernya, timbangan, sampai ke stiker-stiker itu kita ada support dari program. Ya, nama saya Nur Asia, saya dari kelompok PK dan multi usaha. Yang saya jual di warung kreatif itu seperti donat, onde-onde, dan bugis. Pembelajaran dari Tangguh Siap itu antara lain pelatihan bikin kue, terus bagaimana caranya membuat kue itu supaya bagus, terus bagaimana caranya memasarkan, dan itu membuat pengalaman saya lebih untuk berkembang. Saya mendapatkan peralatan masak seperti oven, terus itu blender, mixer, panci kukus, baskom untuk mengulani adonan. Dari program Tangguh Siap, saya mendapatkan ada izin usaha ya, izin NIB sama izin halal juga dari itu program. Di Balam itu kita kemarin itu mendapat motivasi ya, sebagai PK itu untuk menjadi kuat untuk mengarahkan dalam mendapat penghasilan sendiri. Berapa, Pak? 1.000. Ini mau 3. Nama saya Lucia. Dekat ini aku jualan kue. Saya percaya diri, ketakutan baik teman, terus banyak kegiatan jual kue ini tuh. Nama Pak Arislani dari kelompok Obdis, Pak. Yang saya ikutin waktu berkumpul ya dikasih tahu tentang kalau ada bencana alam. Tambah wawasan itu pasti, karena dulunya saya tidak tahu. Setelah mengikuti ini ya saya akhirnya tahu. Saya memang sudah dikasih bantuan alat untuk tambahan meringankan beban saya bekerja. Kalau pakai obeng manual seperti ini, Pak, kita putar-putar kelamaan. Tapi kalau pakai alat itu walaupun ditungguin kan kita set cepat. Saya terbantu dalam hal segi alat dan juga wawasan. Karena orang itu awalnya nggak punya percaya diri, Pak. Kalau dia nanti memang didampingin terus, nah
setelah didampingin kan dia lambat laun, dia yang awalnya nggak mau keluar, nggak mau kumpul sama teman, akhirnya dikumpulin. Oh ya, saya punya kekurangan seperti ini kok. Terus yang satunya begini, tapi dia mau ngumpul, kan dia akhirnya percaya dirinya meningkat. Karena percaya diri itulah orang itu bisa diakui orang luas. Makanya yang mempunyai, ya taruhlah apa kaki sebelah, apa mata itu nggak bisa lihat, tapi kalau dia punya percaya diri, dia pasti punya potensi, Pak. Itulah bagusnya Balam ini. Untuk kegiatan usaha di BUMDes saat ini yang sedang berjalan yaitu unit usaha pariwisata dengan kita mengelola salah satu wilayah pantai di Desa Suak yang kita namakan Pantai Muara Indah Suak. Pernah ada program yang untuk melatih bagaimana salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes ini memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti kita diberikan program bantuan untuk trek untuk penyandang disabilitas atau trek kursi roda. Selanjutnya kita juga diberikan bantuan untuk fasilitas bersantai ya untuk penyandang disabilitas, sehingga Pantai Muara Indah yang dikelola oleh BUMDes ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata inklusi. Kita dibantu untuk pengurusan legalitas Badan Hukum BUMDes. Kita juga difasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM BUMDes, mulai dari direktur, struktur, sampai ke kepala unit usaha. Itu kita dilatih untuk menyusun konsep manajerial yang baik di BUMDes, serta pelaporan sederhana BUMDes, keuangan, dan lainnya, sehingga kita paham tentang administrasi tentang BUMDes. Dan selain itu juga kita pernah diajak untuk studi banding ya oleh program Tangguh Siap ini, tidak tanggung-tanggung ke Jogja di Ngelanggeran waktu itu, untuk mempelajari bagaimana kolaborasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan juga Pokdarwis di sana, sehingga perekonomian itu bisa terbangun dari kolaborasi 3 unsur itu. Banyak hal-hal yang sifatnya bisa kita serap dari program Tangguh Siap ini, terutama masalah peningkatan kapasitas, peningkatan penghasilan, dan juga peningkatan pelayanan yang ada di destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes. Dari program Tangguh Siap kita dapat pendampingan pelatihan pembuatan konten, pelatihan pembuatan website, pengelolaan media sosial, terus juga dapat support peralatan kayak mikrofon, terus juga laptop untuk website, terus juga stabilizer. Kalau di tim media warga itu kegiatannya ada peliputan berita, pembuatan konten-konten video, terus juga mengisi website. Beritanya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa, kegiatan BUMDes, terus ya ada promosi produk-produk UMKM yang ada di desa juga, seperti tepung pisang, sale pisang, terus juga kue kreatif juga ada dipromosikan di website. Tentu aja informasi itu penting ya Pak. Selain masyarakat desa tahu, masyarakat luar juga tahu potensinya Desa Suak itu apa aja. Terus informasi penduduk begitu bisa di websitenya, UMKM kalau misalnya mau beli apa itu ada di Suak begitu. Kalau untuk kelompok ternak sih ya, dulu itu kan kalau musim panas saja ya, kisaran 3 bulan itu udah prihatin bener. Kalau sekarang ini kan udah nggak perlu khawatir lagi, soalnya untuk diajarin bikin silase nih Pak. Masih hebat sekali. Semenjak ngikut program Tangguh Siap ini Pak ya, jadi dibina, dibimbing untuk membuat pakan, istilahnya itu jangka panjang lah, intinya itu bikin silase Pak. Itu kemampuannya bisa nyampe 6 bulan mulai semenjak dibikin. Kami tidak perlu khawatir juga untuk mengatasi musim kemarau.
dari program ini Pak itu ada mesin yang multifungsi lah intinya itu ya. Nah sekaligus dibelikan drumnya ya. Drum itu soalnya kan untuk menghadapi jangka panjang itu perlu tempat untuk nampung makanan itu Pak. Jadi ya cukup lumayan sih Pak. Jadi 30-an drum untuk mengatasi jangka kemarau itu Pak ya. Hup. Sudah ngurang toh tuh ya. Sudah dikasihin kambing sekali. Ini sudah 3 bulan dari pembikinan. Nah, aromanya kayak begini ya. Ya enak lah. Kalau dikasih kambing itu minimal harus diturunkan dulu kan begini Pak ya. Jadi jangan langsung dikasihkan, minimal 10-15 menit Pak. Kalau untuk manfaatnya Pak ya itu banyak sekali Pak. Kita mau bepergian agak jauh misalnya 2-3 hari repot kan. Untuk yang sekarang ini nggak perlu repot. Saudara kita aja tinggal istilahnya tuh ngasihin, tinggal buka drum aja kan sudah. Jangankan 3-4 hari, seminggu pun kayaknya nggak perlu khawatir kalau sekarang begitu Pak. Kita kasih ke kambingnya, monggo ya. Nah, makan Wi. Nih, ya. Kalau balam itu Pak, itu bimbingannya banyak sih Pak ya. Mulai dari pertanian itu Pak ya, istilahnya keluarga itu dibimbing mulai dari tanam-tanam sayuran buat kebutuhan keluarga tapi Pak ini itu istilahnya bibit ya dikasih pupuk tapi harus bikin sendiri gitu Pak. Bikin dari sekitar kita yang ada terutama dari kohoi kambing sampai ke ini gedebok pisang itu pokoknya sifatnya bikin pupuk organik lah gitu. Kalau adanya binaan dari balam ini Pak ya itu terus terang kan enggak jarang lah yang beli Pak. Pentingnya balam ini dilakukan adalah yang pertama kita tetap menjaga tali silaturahmi, yang kedua adalah sebuah pembelajaran yang memang kita tidak tahu dengan kita sendiri. Jadi dengan pertemuan balam ini kita bisa tahu wawasan bahwasannya di setiap kelompok itu ada progres yang terus-menerus berjalan begitu. Ada diskusinya, mungkin ada cerita dari teman-teman dari setiap kelompok. Makanya berbagi pengalaman itu mereka dari rumah membawa pengalaman masing-masing. Dalam pertemuan kita tuangkan nanti bagaimana solusinya dan untuk tindak lanjutnya akan seperti apa. Di dalam balam itu yang pertama kita pembukaan, setelah itu kita membacakan ikrar. Ikrar anggota tangguh siap. Ikrar anggota tangguh siap adalah menjadi tanggung jawab saya. Adalah menjadi tanggung jawab saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk satu berikhtiar menambah rezeki. Berikhtiar menambah rezeki. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga. Ada juga ikrar untuk pendamping. Di situ juga ada prinsip bahwasanya di setiap prinsip itu yang akan merubah tekad cara hidup itu kan. Jadi setiap pertemuan itu kita ucapkan dan terus terjadi di setiap pertemuan. Ada peternak, ada kelompok obdis, peka, multi usaha, tepung pisang, FPRB. Sekarang ada kelompok suak hijau bersih untuk pengolahan sampah organik atau ember tumpuk. Sekarang ada pemasukan lagi, jadi ditambah lagi Bu uangnya. Harapannya kelompok ini tetap berjalan dengan kondisi masing-masing ya, di ternak, terus di kelompok tepung pisang ya tepung pisang dan seterusnya. Meskipun program tangguh siap sudah selesai, tapi program-program tetap kami bisa jalankan. Kita sering-sering nanti sharing dengan kawan-kawan untuk memperkuat kapasitas kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan bencana. Saya akan tetap semangat untuk mengembangkan kue kreatif yang sudah saya jalani. Kami punya rencana untuk melanjutkan itu seperti penyiapan toilet ke depannya untuk khusus penyandang disabilitas. Kami bertekad untuk meneruskan baik UMKM, kelompok ternak, disabilitas itu bisa berkembang dan berdaya sesuai kemampuannya masing-masing.